datang, selamat bergabung kembali di acara Live Sabda Youth pada malam hari ini. Seneng banget bisa kembali lagi untuk bahas topik-topik yang menarik ya. Tapi tentunya aku nggak mau sendirian, aku juga akan invite teman-temanku juga. Kita akan ngobrol bareng ya. Karena sudah lengkap, aku minta teman-teman perkenalkan diri dulu ya sebelum acara dimulai buat teman-temannya di rumah biar juga kenal gitu ya, tahu juga gitu ya. Singkat aja, boleh perkenalannya, nama, mungkin pekerjaannya apa, atau gereja di mana, domisili di mana, terserah teman-teman. Silakan, mulai dari Kak Melki, Kak Rila, Kak Ray, kemudian aku. Oke, halo, salam teman-teman semuanya. Perkenalkan, namaku Melki Sedek Bekai, bisa dipanggil Melki. Sekarang sedang pelayanan di salah satu gereja di Kota Musa, di Kota Mojokerto, menjadi full timer. Oke, halo Kak Melki. Halo teman-teman semua, kenalin aku Lila, aku fresh graduate dan sekarang sedang pelayanan anak dan remaja khususnya dan aku di Kupang. Oke, oke Kak. Silakan Kak Ray. Mantap. Tapi BTW suaranya agak hilang-hilang ya? Atau di tempatku aja ya? Iya, Kak Rila agak Hari ini putus-putus suaranya dikit agak suaranya. Ya, berarti nggak cuman aku. Oke, teman-teman. Shalom semuanya. Aku Ray, ya seperti biasa yang hampir selalu ada di Sabda Youth. Salam kenal teman-teman. Aku pelayanan di Kediri di Gereja Tuhan di Indonesia. Kalau di Kediri info aja DM. Nanti ya udah info aja biar aku tahu aja. Oke, siap. Oke, teman-teman, ngenalin aku Yola Rafa Putri, biasa dipanggil Yola. Pelayananku saat ini di Yayasan Lembaga Sabda untuk gerejaku di GKA Gloria. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk aku juga pasti teman-teman udah nggak asing, udah pasti udah sekarang akhir-akhir ini lah udah mulai sering muncul nih habis setiap acara Les Sabda Youth ya. Seperti itu. Nah, buat teman-teman, karena kita udah kenal ya, nanti teman-teman yang mau kenalan lebih lagi boleh ya di DM kan ada Instagramnya, teman-teman boleh lah DM sendiri, kenalan sendiri boleh seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang pertama kali join ya, aku juga mau jelasin dulu sebentar terkait Sabda Youth ya. Jadi Sabda Youth itu acara live ngobrol bareng sama Yayasan Lembaga Sabda ya, yang nantinya akan mengangkat topik-topik yang menarik, tentunya relate juga sama anak-anak muda karena ini sesuai dengan visi dari Sabda itu sendiri, yaitu mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, teman-teman pernah nggak sih kayak ngerasa sehari itu kayak nggak pernah bener-bener sepi gitu. Jadi selalu apa ya, rame, selalu berisik, bangun tidur langsung HP ya, notifikasi rame, masuk terus, nggak nonstop gitu, nggak berhenti gitu kan, dikit-dikit sebentar-bentar scroll gitu kan, mau saat teduh, kepikiran chat yang belum dibalas, jadi balas dulu gitu kan. Jadi banyak gitu distraksi gitu kan, kita saat ini ya nggak memungkiri kita hidup di era yang super terhubung ya di dunia digital ya, banyak sekali kita bersinggungan dengan dunia-dunia digital gitu ya. Nah, tapi ironisnya kita malah makin kesini tuh kayak mungkin makin susah gitu ya buat bener-bener terhubung gitu sama Tuhan. Nah, di Sabda Youth malam hari ini kita akan ngobrol terkait digital desert. Nah, yaitu gimana sih caranya mendengar suara Tuhan di tengah adang gurun digital ini? Nah, yuk kita obrolin bareng-bareng. Nah, aku ingatkan lagi buat teman-teman yang di rumah ya, jangan lupa bagiin link Sabda Resources ini ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga dapat berberkati dari acara Love Sabda malam hari ini. Seperti itu ya. Buat teman-teman juga yang di rumah, jangan lupa untuk aktif menanggapi, tulis di kolom komentar, boleh pertanyaan, boleh pernyataan, itu boleh banget. Jadi jangan cuma jadi penonton atau jadi pendengar aja ya, ikut aktif berdiskusi juga boleh banget. Tinggal tulis aja di kolom komentar. Sebelum kita mulai acara Sabda pada malam hari ini, aku minta kasih Kak Rila ya, buka kita dalam doa. Silakan Kak Rila. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami semua. Malam ini kami berkumpul bersama media digital yang Tuhan sediakan bagi kami. Secara virtual, kami mau berdiskusi, kami mau membahas tentang kehidupan kami sebagai anak-anak muda lewat media sebagai Tuhan kami
melancarkan kegiatan kami dengan baik, dan Tuhan memberkati kami boleh mendapat sesuatu yang baik dari kami. Tuhan tuntun kami juga pakai alat-alat yang kami gunakan biar kita terberkati dan kelancaran dalam diskusi kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. 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 Oke teman-teman, hari gini siapa sih yang nggak lepas dari layar HP? Mungkin ada teman-teman yang sekarang ini nggak punya HP gitu, nggak pegang HP sama sekali gitu, nggak punya medsos, nggak punya WhatsApp gitu ya. Pasti banyak lah ya sekarang ini yang bisa gitu dilakuin lewat HP gitu. Rasa-rasanya hidup tuh udah kayak nempel banget gitu sama HP. Apa-apa kemana aja ada aja HP nggak ke bawah itu lebih sedih gitu ya daripada dompet nggak ke bawah biasanya. Nah, coba deh teman-teman refleksi ini deh bentar. Apa yang biasanya teman-teman itu lakuin sih di dunia digital teman-teman ya? Ketika teman-teman screen time itu apa yang teman-teman lakuin gitu? Setelah berjam-jam online gitu ya? Apa yang teman-teman rasain? Boleh dong teman-teman sharingin? Kalau aku ke Yola, jujur sih, setiap hari itu pasti pakai kemanapun, meskipun mau ke telepon misalnya untuk belanja, pun tidak bawa pet, selalu bawa HP karena kan kita punya temannya ya, dan itu menolong sekali. Kemudian kalau tadi sesi, kadang untuk aku screen time sepertinya butuh 5 menit atau sejam, akhirnya kebablasan gitu. Akhirnya juga banyak kegiatan yang tertunda, dan itu jujur membuat aku sendiri karena banyak hal-hal sebenarnya bisa dilakukan nih di waktu-waktu yang ada yang aku pakai untuk screen time. Tahu-taunya sudah terbuang, terlewat, dan harus lagi lebih kencang lagi untuk usaha dapat waktu dan pekerjaan-pekerjaan yang sudah terlewat. Gitu. Sorry kali suaranya nggak ada. Ya, sorry. Oke. Ya tuh ya teman-teman. Sepakat sih kalau screen time tuh khususnya yang berlebihan ya, itu sering sekali membuat kita tenggelam dalam rasa penyesalan karena terlalu membuang waktu. Aku sering sekali kayaknya scroll baru sebentar tiba-tiba, loh kok sudah sejam gitu. Dan sejam sia-sia padahal aku niatnya nunggu aja sebentar gitu. Ya ternyata banyak yang terlewat. Jadi memang lebih sering ya kalau kelebihan screen time itu penyesalan karena terbuang waktu. Nggak tahu ya kalau gabut banget gitu ya. Karena kalau sudah stres kadang larinya ke handphone lagi. Tapi di handphone juga buat stres, nggak tahu lari kemana lagi kalau sudah gitu. Itu sih. Ya, memang benar sih. Mungkin kita setiap harinya nggak akan lepas namanya dari screen time ya. Kita pun dalam pekerjaan, dalam pelayanan, nggak lepas. Tapi memang kalau kita agak senggang sedikit aja, emang benar tadi kayak niatnya ya menit deh untuk mengisi kekosongan, untuk mengisi kegabutan dikit, lah kok malah bablas. Akhirnya seharusnya ada pekerjaan yang mau dikerjakan, jadinya lupa. Sehingga ya benar kata Mas Rey, akhirnya kita akan timbul ada penyesalan. Lah ya kenapa kok tadi kok niatnya sebentar kok malah akhirnya. Oke. Kayaknya agak nge-lag ya. Oke, udah aman kok kayaknya. Ya aku setuju sama teman-teman sama Kak Melki ya. Kadang itu misal aku mau mandi, scroll dulu, tiba-tiba sejam udah nggak mandi-mandi gitu, akhirnya nggak jadi mandi gitu kan. Jadi kayak membikin menunda gitu, menunda hal-hal yang harusnya bisa kita lakukan, kita lebih produktif, tapi ya karena kondisi digital aku cukup mungkin parah ya, karena pekerjaan juga udah screen time, mau dibantu screen time, kita masuk ke dunia digital gitu. Setelah pulang dari kerja juga aku tetap kayak istirahat gitu, nggak istirahat tapi tetap scroll, tetap main HP, kayak nggak berhenti gitu, mau tidur juga gitu, bahkan di kamar mandi juga gitu kan. Dah biasanya aku kalau terlalu banyak main HP itu biasanya kalau aku pribadi itu dampaknya itu pusing, aku mesti pusing. Nah biasanya aku lakuin itu tidur. Itu sih kalau aku
Ya, belum lagi kalau kita terlalu melihat berita-berita atau informasi-informasi yang menakutkan ya. Biasanya screen time itu mengakibatkan overthinking sendiri. Bukan hanya penyesalan dari overthinking, jadi ketakutan yang berlebihan nanti gimana. Apalagi kalau kita melihat orang-orang terdekat kita udah mulai sukses kayaknya, jadi malah akhirnya membanding-bandingkan banyak lah dampak-dampak seperti itu yang cenderungnya kok negatif ya kalau kelebihan screen time. Gimana menurut kalian? Ya memang ya benar kalau kita apa ya, kadang kita kayak lihat teman yang lain, teman-teman kita, ternyata teman kita ini ya udah ada kemajuan yang mungkin lebih dari kita, ada pencapaian, kok kayaknya dia lebih sukses atau mungkin lebih, akhirnya benar kata Mas Ri, kok aku begini-begini aja ya, akhirnya membuat overthinking dan kayak merasa rendah diri, kayak kok aku nggak kayak dia ya, nggak kayak mereka yang ada suatu kemajuan yang lebih, mungkin lebih hebat, lebih dan sebagainya. Itu sih mungkin kalau kita screen time akan mungkin melihat berita-berita atau mungkin dari pencapaian teman-teman kita di digital gitu sih. Ya. Benar sekali apa yang dikatakan Kak Melki, Kak Rey, sama Kak Yola. Jujur, aku setuju sekali karena memang dalam kehidupan kita sehari-hari ya pasti kita bertemu dengan banyak sekali pilihan-pilihan dan kita mendengar banyak sekali suara-suara yang membuat kita itu sulit memilih. Nah, kalau biasanya aku sendiri kalau merasa lelah, capek dengan screen time, biasanya memilih untuk beristirahat ya. Jadi istirahat itu istirahat HP-nya, kemudian nanti bisa bercerita dengan teman-teman atau anggota keluarga secara langsung. Jadi itu membuat aku merasa diisi kembali, di charge kayak gitu. Lalu kalau dari diskusi dari kakak-kakak teman-teman semua, bagaimana sih caranya kakak-kakak kalau terlalu banyak mendengarkan suara-suara dari luar? Bagaimana caranya untuk mendengarkan suara Tuhan? Kira-kira di tengah kebisingan itu. Ya, aku ya teman-teman. Ya kalau soal cara mendengar suara Tuhan, kayaknya ya kalau dibilang bisa pasti bisa. Tapi lebih susah mungkin gitu. Apalagi cenderungnya kalau Allah kita memanggil kita itu dengan suara lembut, kecuali menegur ya. Kalau menegur beda cerita, biasanya keras tuh. Tapi kalau memanggil tuh biasanya suaranya lembut, adem. Kalau Samuel gambarkan tuh dengan kok Samuel, Elia ya. Atau Samuel deh, Samuel ya. Ya, itu dengan suara sepoi-sepoi gitu kan. Nah, itu jadi suara dengan pelan itu cenderung susah kita dengar, apalagi notifikasi banyak gitu. Belum lagi kalau kita getarkan HP kita, 1 menit aja bergetarnya udah berkali-kali gitu ya. Cuman ya balik lagi ya kalau berbicara tentang hambatan gitu ya, media sosial ini cenderungnya seperti itu ya, memberikan informasi yang lebih cepat, yang satu sisi itu menjadi kesempatan peluang bagi kita untuk lebih update, bisa melihat dunia dan informasi yang ada, tapi di sisi lain akhirnya ketumpuk dengan hal-hal lain yang lebih urgent, apalagi konteksnya suara Tuhan gitu, sehingga suara Tuhan tadi terdengar tapi tiba-tiba notif masuk, akhirnya notif duluan gitu. Jadi ya kalah prioritas lah kurang lebih. Itu sih. Iya. Oke. Iya sih, kayaknya emang apa ya, suara Tuhan itu kan pelan gitu, nggak audible yang kayak kita dengerin musik yang benar-benar kita denger gitu kan, perlu apa keheningan gitu kan. Sedangkan kalau kita di dunia digital itu kan sangat berisik gitu. Terus gimana gitu kita apa dengerin suara Tuhannya. Terus juga distraksinya juga banyak pastinya untuk di dunia digital tantangannya. Karena apa? Kita lebih ngerasa mungkin dunia digital itu memuaskan kita tadi, kayak kita bisa dapetin apa aja, kita mau film
mau lagu, mau kita mau berita-berita terkini atau apapun dia bisa dapat dengan cepat gitu. Atau hal-hal yang kita senangi gitu ya, kayak sekarang ini yang lagi ngetren itu kayaknya Bracin apa CEO itu, nah itu kayak gitu-gitu teman-teman. Mungkin dia buat kita ngerasa itu menghibur kita ya saat kita lelah, saat kita capek. Padahal itu bisa jadi apa ya? Selain itu juga banyak hal-hal yang membuat kita apa ya? Kayak bikin overthinking terus juga aku jadi harusnya aja mikir dapatnya apa sebenarnya gitu kan. Malah jadi suara Tuhan juga nggak kedengeran gitu kalau kita terus menerus apa ya screen time atau masuk ke dunia digital itu gitu. Itu sih jadi hambatan. Iya, bener sih. Apalagi sekarang apa-apa itu serba cepat kan. Semuanya itu serba cepat. Kita dapat informasi cepat. Kita mau butuh apa itu. Nggak itu ya kita butuh makan deh. Tinggal chat Gojek, pesan makanan langsung datang. Mungkin kita mau pesan barang, tinggal buka Shopee atau Lazada dan sebagainya. Apa-apa kan sekarang sudah cepat. Nah, mungkin dengan perkembangan cepat juga, tanpa sadar, kita pun akan terlalu overstimulus. Sehingga tanpa sadar, kita dengan perkembangan digital yang semakin cepat, kita ini kayak kayak terlatih, apapun tuh langsung cepat gitu. Bahkan mungkin dalam screen time kita, dalam buka medsos, kita ini kayak lihat konten ini cepat aja. Nah ini nggak seru, scroll cepat, ini nggak seru. Bahkan mungkin konten rohani, yang seharusnya mungkin kita sejenak dengarkan, itu mungkin bisa menjadi penyucu hati kita. Kok malah kayaknya ini kurang menarik deh. Langsung scroll aja gitu. Sehingga ya apa-apa kita kalau nggak menarik cepat, nggak menarik kita scroll cepat. Sehingga mungkin sebenarnya ada suara Tuhan yang melalui konten rohani itu akhirnya kita menginggirkan sedikit dan kayak kita terlewatkan aja gitu. Kayak kita apa ya? Kayaknya itu apa deh gitu. Nggak sebenarnya nggak seharusnya kita dengar, kita sejenak kita dengarkan. Itu mungkin bisa menjadi penyujuk hati kita mengingatkan kembali, tapi malah kita terlalu pemikirannya terlatih. Apa-apa kayak nggak menarik, scroll cepat. Nggak menarik, scroll cepat. Ya mungkin itu sih kalau saat ini kita menjadi hambatan karena mungkin terlalu banyak overstimulus dan kita terlatih untuk apa-apa cepat gitu. Kalau aku ya ibaratin hambatan, kayak misalnya ini suara Tuhan, lalu ini kita nih. Kalau hambatan tuh kan kayak jalan, kita ikuti jalan yang berlubang, berbatu. Jadi motor kita atau kita yang berusaha untuk jalan pasti harus perlahan-lahan hari atau bisa saja kita jatuh dalam lubang dan kita belum sampai ke suara Tuhan. Jadi kalau kayak misalnya kita bilang apa sih hambatan mendengar suara Tuhan? Ya hambatan-hambatan itu yang kita sedang lewati sekarang dan kita ya masih ada di posisi-posisi itu ya. Hambatan mendengar suara Tuhan karena kita fokus dengan lain yang bukan suara Tuhan. Benar apa yang dikatakan oh ya Kak Lanjut aja dulu, selesaikan aja. Oke. Nah, Kak, kalau menurutku kayak kita banyak dengar suara-suara dari luar kan. Itu yang buat kita terhambat. Nah, masalahnya nih kita mau fokus kemana? Ke suara Tuhannya atau ke hambatan-hambatan itu? Kita mau selesaikan yang mana nih? Nah, itu yang buat kita tersendat sih. Ya, tapi menarik yang disampaikan Melki tadi ya, terkait terbiasa yang cepat gitu. Aku bisa dibilang menyebutnya dopamin instan lah. Kita sering disuguhkan dengan hal-hal yang cepat gitu. Bahkan aku juga ya meraba-raba lah sebagai content creator gitu ya. Itu cukup kesulitan untuk menformulasikan konten yang menarik, yang buat rame-rame, bukan supaya aku viral gitu ya, tapi itu kan salah satu bentuk firman Tuhan bisa menjangkau banyak orang kan. Semakin rame kan positifnya berarti firman Tuhan nyampe ke semakin banyak orang gitu. Tapi ternyata susah gitu ya, karena ya itu terbiasa cepat gitu. Sedangkan aku terbiasa ngomong yang ya cukup panjang gitu ya. Kalau aku potong-potong yang singkat-singkat, banyak yang kehilangan konteks gitu. Jadi susah sih dopamin instan ini terkait hal ini. Terlebih lagi gitu ya, kita juga sering sekali bisa dibilang memecahkan konsentrasi.
Zaman sekarang boleh jujur lah dikatakan kita dilatih untuk multitasking sama seperti HP kita gitu. Yang jago multitasking kita pun akhirnya dituntut untuk multitasking. Yang sayangnya itu juga membuat suara Tuhan jadi termultitasking kan. Jadi ketika suara Tuhan datang kita masih sibuk dengan yang lain juga gitu. Jadi itu jadi hambatan padahal Mazmur 46 bilang diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Tapi sekarang kan gak ada yang diam gitu, sibuklah sambil dengarkan, ya akhirnya banyak yang miss, yang terlewat gitu-gitu sih. Jadi ya susah sih di era sekarang, banyak hambatannya gitu. Banyak kemudahan yang diberikan tapi banyak sekali hambatan dan tantangannya. Ya, terkait tadi terkait dunia digital yang cepat gitu ya. Ya aku juga hampir mirip gitu. Kalau aku pekerjaanku juga menuntutku untuk ya buat konten-konten rohani gitu kan. Awal-awal itu kalau pas membuat konten itu ya nggak bisa gitu. Pengennya sih ya cepat gitu kan. Tapi kan semuanya perlu proses itu tadi. Yang penting kalau ini juga perlu adanya konsisten gitu. Terus juga nggak cuma konsisten, perlu kita tahu caranya juga gitu kan. Kita tahu trik-triknya juga. Terus tapi gimana caranya kita tetap nggak kehilangan intinya gitu kan. Bahkan pengalamanku pribadi ketika aku sama saudaraku gitu kan, aku lagi liatin dia main HP gitu kan, ketika ada konten rohani dia scroll, dia like, terus dia scroll gitu loh, cuman like aja ya, penting udah like aja gitu. Itu kan nggak apa ya, nggak dapet kan, kayak apa ya, cuman lewat aja, yang penting udah like doang. Terus aku ketawain dia gitu kan. Terus itu soalnya terjadi beberapa kali. Nah itu yang apa ya, jadi hambatan gitu kan. Kadang ya cuman apa ya, mungkin dia apa ya, kurang tahu aku. Jadi dia sedang berpikir gimana caranya supaya buat konten itu jadi menarik. Yang pastinya biasanya itu relate juga, tapi juga nggak kehilangan maksud untuk memberikan benar firman Tuhan itu sendiri. Itu sih. Jadi ya pastinya ada pasti banyak hambatan-hambatannya. Ya, benar sih. Kalau kita melihat sekarang ini super cepat, mungkin kita juga dalam screen time kita kan cepat nih. Apa-apa kita scroll-scroll. Tapi kan seringkali kalau kita terlalu sering scroll dengan cepat, pasti kan kadang juga kita merasa kayak ada suatu kekosongan yang membuat kita, apa sih yang mau dicari, apa sih yang mau ditonton, apa yang mau didapatkan gitu loh. Kadang kan kita masih kayak, walaupun secara mata, kita pasti akan dipuaskan ya. Seringkali kadang juga masih kita merasa kekosongan. Nah mungkin kalau teman-teman ya, di saat dalam posisi seperti itu, ketika kesulitan dalam mendengar suara Tuhan, bahkan ada hambatan, bagaimana sih kayak cara mengatasinya? Oke, aku ya teman-teman, cara mengatasi hambatan ketika ada desert mode itu ya nggak apa ya, banyak lah pasti ya caranya. Bisa jadi kita dengan cara kita berhenti sejenak ya, kita bisa kasih waktu gitu untuk kita nggak harus muluk-muluk sih, cuman kayak mungkin kita kasih waktu untuk kalau kita terlalu sering dengan gadget ya, kita mungkin weekend gitu usahain untuk mengurangi gadget. Mungkin karena hari-hari biasa itu dituntut dalam hal pekerjaan, mungkin bisa weekend kita itu apa ya, tapi ya jangan cuman nggak main gadget terus kita nggak ada tujuan, terus kita melakukan hal lain. Kita harus ada tujuannya gitu. Kita bisa merenungkan firman Tuhan, atau kita bisa apa ya, baca firman Tuhan atau mendekatkan diri dengan Tuhan supaya kita juga bisa dengar suara Tuhan. Itu mungkin hal praktis bisa dilakuin. Ya sebenarnya kalau kita belum bisa menguasai atau mengontrol lah gitu ya hambatan-hambatan yang ada, ya tinggalkan hambatan itu. Kalau kita anggap handphone kita adalah hambatan, ya tinggalkan aja dulu gitu untuk mendengarkan suara Tuhan gitu. Kalau kita nggak bisa menguasai, tapi pasti bisa ada jalan tengahnya. Cuman kalau kita belum nemu, ya tinggalkan aja. Itu cara mudah, instan, cepat, praktis gitu ya. Jadi ya nggak usah ribet-ribet lah gitu. Tinggalkan aja, nggak matinya beberapa jam aja meninggalkan HP nggak mati kok teman-teman. Ya. Oh ya, silakan.
Kak Melki, Oh ya, halo. Duh, siapa ini? oke ya. Memang kalau kita mau bicara tentang apa ya kekosongan, kalau aku pribadi kadang kalau sudah kayak ngerasa kosong, apalagi terlalu banyak ya screen time, mungkin bener kata Mas Ri, aku kadang pribadi ya udahlah HP tak taruh, mungkin jalan-jalan sebentar keluar, biar apa ya kayak ada ngisi fresh, ada kayak segar kembali lah dengan cara seperti itu. Kalau itu aku pribadi sih. Biar nggak merasa kekosongan terus gitu. Gitu sih. Betul. Silakan Kak Rila. Aku sama apa yang disampaikan oleh kakak semua, karena ya soal kalau kita fokus ke hal-hal lain, kita akan sulit mendengar suara Tuhan nih. Lalu kita kan seolah-olah menempatkan Tuhan itu sebagai pilihan, bukan yang tujuan utamanya kayak gitu. Padahal harusnya ya kita sebagai ciptaannya, kita harus fokus kepada Tuhan sebagai pencipta kita. Nah ini jadi menarik karena kalau kita tidak bisa memikirkan jalan keluarnya, kita akan tetap terjebak ya di situ. Dan ada satu hal nih yang menurutku itu menarik, karena Yesus sendiri sebagai Tuhan kita, itu dia juga menyempatkan diri loh secara sadar untuk mengalami keheningan dengan Allah. Dia mau untuk secara sadar ambil waktu terhubung dengan Tuhan. Nah kita nih anak-anaknya bagaimana? Kita nggak memberikan waktu jeda untuk terhubung dan mendengar suara Tuhan. Ya itu sulit sih menurutku. Ya, Ya, kalau tadi kan kita sudah kayak dari Kari, Kak Yola, terus Kak Rila. Dari pembicaraan kita ini kan tanpa sadar kita juga sudah membicarakan namanya digital desert ya. Eh, kita kalau mengingat sempat juga disinggung Kak Rila. Kita mengingat di mana Tuhan Yesus eh, menyendiri di mana di padang gurun, di bawah Roh Kudus untuk ke padang gurun untuk mengambil waktu keheningan, di mana setelah hirup-hirup pelayanan Tuhan Yesus yang begitu padat, Roh Kudus membawa Tuhan Yesus ke padang gurun dalam sebuah keheningan. Itu kan juga kita mengingat Tuhan Yesus juga dicobai oleh iblis, dan kita melihat Tuhan juga dengan pencobaan iblis itu kita melihat Tuhan juga mengajarkan ya kita bukan hanya sekedar bicara tentang roti, kita pun juga dalam kehidupan kita bukan hanya bicara tentang digital saja, tapi kita juga membutuhkan firman Tuhan. Nah, bagi teman-teman, gimana sih bentuk dessert mode yang paling masuk akal dan juga yang paling relate lah dalam kehidupan kita saat ini? Apa sih kalau teman-teman yang bisa sharingkan? Oke, kalau digital zaman sekarang mungkin nggak harus kita ke padang gurun juga ya. Kalau digital kayak realistis lah. Kalau yang realistis aja ya apa ya? Ya kita mungkin bisa melakukan hal-hal yang buat kita itu konsisten ya, yang buat kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Terus juga yang tentunya menguatkan iman kita, entah ya misal kalau kita terhambat karena masalah gadget ya kita bisa hilangkan itu gitu, karena ya seperti di Tuhan Yesus dicobai 40 hari itu ya, itu menurutku luar biasa gitu. Di tengah godaan itu gitu Tuhan tetap di tengah kayak lapar, lemas, kayak capek gitu kan, Tuhan tetap membalasnya itu nggak dengan emosi gitu kan. Tuhan tetap melawan dengan firman Tuhan gitu kan. Jadi ya mungkin kekuatan rohani bisa dibentuk juga dari saat waktu kita itu kosong gitu. Jadi bisa jadi di saat-saat yang kita kosong itu Tuhan bisa kita bisa lebih lagi dengar suara Tuhan, terus kita juga lebih lagi di proses. Itu sih mungkin. ya, sedikit koreksi, Yesus dicobai sehari ya, puasanya yang 40 hari gitu ya. Jadi dicobai 40 hari, kepanjangan kalau 40 hari. Kayak manusia Yesus nggak kuat deh 40 hari.
Ya ini di pencobaan di padang gurun ya. Kalau kita simak lagi dan baca lagi gitu, iblis tuh mencoba Yesus dengan bertanya awalnya, jika engkau anak Allah, mempertanyakan suatu kuasa, kekuatan, power, atau mempertanyakanlah kuasanya Allah, karena kan sebagai anak Allah pasti diberi kuasa gitu kan. Nah, itu menurutku ya, di padang gurun adalah proses di mana iblis berusaha melemahkan kuasa Allah dengan seolah-olah berkata, mana katanya berkuasa, bisa kali ngerubah batu jadi roti, bisa kali lempar ke bawah nanti kan Roh Kudus diangkat gitu. Roh Kudus akan menatang gitu ya, mengangkat atau menggendong gitu. Jadi ya kuasa-kuasa itu yang dipertanyakan iblis gitu, tapi nggak ditanggepin sama Yesus. Itu yang menarik, dia nggak menanggapi sama sekali, nggak menuruti, justru mengcounter gitu. Apa yang disampaikan iblis, kan iblis juga mengutip firman ya, mengutip Alkitab, tapi dengan menyalahpahamkan gitu ya, memberikan pemahaman yang keliru. Tapi Yesus juga dapat mengcounter dengan baik, dengan pemahaman yang benar gitu. Jadi dilawan dengan firman. Jadi menurutku proses di padang gurun atau desert ini, termasuk di dunia digital, adalah proses di mana kita akan menghadapi banyak cobaan untuk meragukan kuasa Allah, mulai meragukan kuasa Allah dan mulai percaya kepada diri sendiri. Kalau Yesus saat itu menuruti apa yang dikatakan iblis, pasti Yesus jatuh karena mulai meragukan. Iya ya, jangan-jangan aku ini bukan anak Allah lagi, tak cobain nih aku anak Allah atau bukan gitu ya, semisal gitu ya. Akhirnya dia jatuh ya. Itu yang terjadi di era sekarang kan ya, kita sedang di fase itu sebenarnya, fase di mana dunia digital begitu bising dan terus menekankan bahwa kita itu mampu, jadi kuasanya ada di dalam diri kita, kepercayaan diri, makanya ada afirmasi lah, validasi lah, segala macam untuk mendapatkan pernyataan atau klaim lah bahwa kita itu mampu, kita kuat. Makanya banyak sekali orang-orang yang sekarang mulai percaya pada diri sendiri, kekuatan diri sendirinya dibanding kekuatannya Allah. Oleh sebab itu ya, pada lagi digital desert ini menurutku fase di mana kita itu mempertanyakan kuasa Allah, tapi seharusnya semakin meyakini kuasa Allah gitu di tengah sibuknya ini dunia dan cobaan-cobaan itu. Itu sih. Ya sih, betul apa yang di Ray tadi. Aku membayangkan ya, kalau misalnya Yesus tidak ada hubungan dengan Tuhan, dengan Bapa, lewat kuasa, lewat keheningannya, maka bisa jadi ya, kita tidak tahu karena cerita Alkitab menyatakan bahwa Yesus berkuasa dan berhasil menangkis dari iblis. Bayangkan kalau Yesus berhasil, tapi kalau kita sendiri tidak berhasil, karena kita tidak terhubung ya, pasti kita akan kalah. Lalu yang menarik itu soal iblis kan mencoba Yesus 3 kali. Yang pertama itu soal makan minum, yang kedua soal kekuasaan, yang ketiga soal kekayaan. Nah ini hal-hal yang ditawarkan dunia ini sekarang ya. Itu yang juga disajikan lewat media. Ya benar sekali. Dan kita tuh sebagai orang-orang muda merasa bahwa kita butuh itu. Kita merasa bahwa itu yang akan membuat kita bahagia. Itu yang akan memperlengkapi kita untuk bisa eksis di dunia sekarang ini. Dan tanpa itu kita tidak bahagia. Lalu kita tidak mendengarkan suara Tuhan. Bisa jadi di tawaran pertama ketika iblis menawarkan itu kepada kita, maka kita akan bilang, oh bisa, saya bisa makan roti itu. Atau misalnya ketika iblis yang bertanya, mau tidak roti yang kutawarkan lewat media ini, lewat media digital? Atau mau tidak kalau kamu dapat viewers banyak, kamu dapat ini deh begitu. Atau kamu dapat kekayaan ABCD. Bisa saja kita mendengarkan suara itu, lalu kita tidak mendengarkan suara itu. Dan akhirnya menurutku hal yang menarik adalah ketika Yesus itu terhubung dengan Bapa, maka dia dapat identitas yang membuat dia meyakini bahwa itu adalah Allah yang berkuasa. Kalau kita pun demikian, maka kita pasti punya identitas yang kuat nih.
Nah, identitas itu yang akan menolong kita untuk, walaupun ada tren, ada FOMO dengan satu hal begitu, tapi kita bisa untuk menetapkan fokus dan kita bisa berjuang di ziarah panjang gurun itu, ya, menurut. Ya, Ya, ya benar sih. Bahkan juga seperti kayak kata Mas Ri, kita kan saat ini kan sudah banyak menerima informasi dan sebagainya, tapi kita tanpa sadar dengan banyaknya informasi yang masuk, sebenarnya bahkan juga dengan kita semuanya serba cepat, tanpa sadar seharusnya iman kita itu semakin kuat, semakin teguh di saat ini. Tapi tanpa sadar kita itu kok malah semakin menurun, makan melemah. Karena mungkin apa ya, bentuk tadi infostimulus, bahkan juga seperti kata Mas Rin, kita ini sekarang apa-apa ini kayak butuh afirmasi, butuh validasi. Kayak gimana sih kata orang, kayaknya aku seperti ini, kayak akhirnya butuh, ih kamu hebat ya, kamu mungkin kayak kamu ganteng, kamu cantik, kamu keren ya dan sebagainya. Sehingga makasih banyak Melki. yang ya, sehingga banyak yang tanpa sadar sebenarnya kita itu lebih butuh Tuhan, lebih butuh mempercayai kembali lagi kuasa Tuhan. Iman kita seharusnya lebih kuat, bukan hanya sekedar butuh afirmasi orang. Kamu hebat ya pelayanannya, kamu keren sekali ya. Padahal sebenarnya bukan itu. Tapi untuk semua itu seharusnya kita juga perlu agar kembali lagi dikuatkan, kita harus menyempatkan diri untuk mode diam, mode antara kita dan Tuhan saja berdua. Karena dengan begitu, kita pun juga akan kembali lagi mencaras dan juga menguatkan kembali agar kita ini juga jangan sampai terlalu terikat arus lah dengan dunia saat ini, perkembangannya ini, karena apa-apa serba cepat, akhirnya seperti yang bilang tadi, kita hanya cuma butuh afirmasi dan validasi, bukan membutuhkan kuasa Tuhan dan juga memperkuat iman kita. Nah itu sih yang mungkin saat ini yang menjadi problem. Gak ada suaranya Kak Yola. Sorry. Ada tapi masih. Oke. Oke, sorry. Oke, ya, ya sekarang ini memang apa ya? Kalau dunia digital itu mungkin seseorang itu nggak ngerasa nggak dihargai di dunia nyata, ataupun mereka kayak jadi dunia digital itu jadi pelarian karena di situ mereka dapat dihargai, mungkin mereka dapat ya tadi komen kayak ganteng banget, kayak cantik banget gitu kan, dapat validasi tersebut, dan hal itu bisa buat buat mereka itu jadi tergiur gitu, semakin tertarik gitu sama dunia digital, dan itu akan malah apa ya, malah akan menjatuhkan gitu, bahkan terlalu percaya diri atau terlalu percaya diri sendiri, nggak percaya sama Tuhan gitu kan, terus juga terlalu mengandalkan media sosial gitu kan, karena fokus mereka itu ke diri mereka sendiri gitu, nggak fokusnya itu ke Tuhan gitu. Itu karena gimana ya, ya zaman sekarang kan viral mudah banget kan, dikenal banyak orang itu juga semudah itu, dan itu mungkin juga buat mereka mungkin jadi sebuah kebanggaan tersendiri gitu kan, padahal kan balik lagi fokusnya nggak ke situ kan sebenarnya. Itu harusnya kita juga mengandalkan Tuhan gitu. Hal-hal itu kan hal-hal yang apa ya, menurut aku pribadi ya pasti ada sih hal-hal yang kayak gitu, kayak orang-orang yang haus validasi, halus apa ya tadi, validasi kayak gitu kan, ya itu ada, cuman kan apa gitu dampaknya gitu pasti kan balik lagi, kita akan jadi egois, kita akan jadi memikirkan diri kita sendiri gitu kan, untuk supaya baik gitu di mata orang, bukan gimana sih caranya kita lebih baik di hadapan Tuhan. Ya, aku ya teman-teman, kalau melihat pencobaan di padang gurun tuh, kita harus ingat bahwa Yesus di padang gurun tuh karena dibawa Roh Kudus. Kalau teman-teman perhatikan ya, jadi kita pun sebenarnya di era digital sekarang tuh dalam tanda petik Tuhan yang bawa gitu, Tuhan yang bawa kita. Dan dengan demikian harusnya kita juga menang gitu kan, menang melawan segala hambatan, segala cobaan-cobaan di era digital sekarang gitu ya. Karena yang bawa kita ke sini adalah Tuhan, artinya Tuhan mau sesuatu, kita melakukan something ya. Simpelnya kita seperti Yesus lah, yaitu semakin mengerti firman Tuhan. Karena kuncinya sebenarnya di firman ya teman-teman.
Yesus tuh bisa melawan ya karena firman, dia memahami dengan baik firman Tuhan. Kalau iblis tahu firman tapi memelintirnya atau tidak memahami dengan baik sehingga maksud dan tujuan dari firman itu diputarbalikkan. Nah, Yesus enggak, dia menguasai, memahami dengan baik dan melakukannya. Itu yang paling penting. Jadi ya di era digital sekarang balik lagi di padang gurun digital gitu ya. Karena dessert bacanya gimana sih? Dessert atau nanti aku salah, dessert kayak makanan manis gitu. Jadi makanya padang gurun digital aku sebutnya gitu ya. Padang gurun digital ini ya kita sekarang di padang gurun gitu. Jadi padang gurun tuh bukan soal heningnya, sepinya aja, tapi pencobaan-pencobaan lebih ke situnya sih kalau aku melihat ya. Jadi pencobaan-pencobaan yang begitu banyak itu lebih bermakna padang gurun itu. Gimana menurut kalian? Ya, Tuh macet. kalau kita, udah. Ya, macet tadi Kak. Ya. Oke. Ya kalau orang benar kata Mas Ri, kalau kita bisa melihatnya, memang kalau dalam konteks saat ini ya bukan hanya masalah tentang kidingan, tapi tentang pencobaan. Ya karena mungkin kita bisa juga jatuh dalam screen time kita. Karena kan banyak sekali konten, entah itu konten yang konten rohani, konten yang edukasi, maupun juga tanda kutip konten yang tidak baik. Nah, tapi kalau kita melihat semua itu, kalau kita juga tidak hati-hati dan juga tidak menyisihkan waktu, maupun juga kita hanya ya udahlah kayak melihat semua itu ya kayak merasa lewat aja dan juga ya sudah diterima aja gitu. Bukan, seharusnya kan kita memang menyisihkan waktu dan jangan sampai kita terlalu mengikuti semua itu, karena kan semua kan yang kita akan terima, kita akan olah semua dalam otak kita, karena tanpa sadar kalau kita pun mungkin karena tanpa sadar kita itu lihat dan algoritmanya konten itu yang mungkin konten tidak baik terus muncul-munculan, itu kan juga tanpa tidak sadar kita juga jatuh dalam dosa dan kita jatuh dalam pencobaan. Tapi makanya kita juga ada perlu waktu sedikit, jangan sampai karena kita terlalu asik, kita terlalu menikmati waktu screen kita, maka kita juga malah masuk dalam pencobaan. Sadar. Ya. Ya. Silakan. Ya, kalau terkait, siapa Mas? Oke, kalau terkait, ya aku setuju gitu. Kalau ditarik di era di dunia digital ini mungkin padang gurunnya ya itu tadi, kayak algoritma yang tahu kelemahan kita. Kita sering buka ini, dia akan selalu menampilkan hal-hal itu gitu kan. Dan itu bisa apa ya? Bisa jadi hambatan kita juga gitu, kayak validasi instan, dopamin yang cepat gitu kan, opini-opini mungkin yang dibungkus bisa dipelintir kayak tadi ya omongin Mas Ray gitu kan, bisa memutarbalikkan hal-hal yang kayak gitu. Mungkin di mode yang hari ini itu mungkin bukan berarti kita harus kabur, harus pergi dari dunia digital, dunia internet gitu, tapi mungkin kita bisa aja kita tetap hadir, tapi kita jangan sampai kita diperbudak juga sih, tetap apa ya, tetap kita harus punya koneksi dan nggak kehilangan arah. Tadi Kak Rila, silakan. Aku tertarik sih dengan apa yang disampaikan Kak Ray tadi. Jadi ingat soal pelajaran waktu kuliah ya. Perjalanan di padang gurun tuh kan bukan hanya sunyi sepi, tapi banyak juga tukang begal, pencuri, pencopet, penyamun ya, itu banyak sekali di situ. Dan mereka akan dengan mudah mencopet, mengambil barang-barang dari orang-orang yang melewati padang gurun itu. Nah, kalau pakai apa yang tadi disampaikan oleh Kak Yola tentang situasi digital kita, dan kita adalah peziarah-peziarah atau orang-orang yang sedang berjalan di padang gurun itu, maka kita harus mengerti bagaimana sih POV-nya Yesus melihat perjalanan itu. Karena menurutku itu yang akan menguatkan Yesus untuk bisa kita berjalan tetap kuat ada di situ. Dan itu juga yang akan menolong kita saat ini di dunia kita saat ini. Kalau kita tidak punya POV atau perspektif tentang
apa sih media digital ini? Apa sih konten-konten yang kita konsumsi setiap hari? Bagaimana sih itu fungsinya bagi kehidupan kita? Tentu kita akan keliru dan seperti yang tadi kita sudah bahas sebelumnya ya, kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Dan menurutku kalau perspektif cara kita melihat digital sekarang ini, kita kembali lagi ke hakikatnya ya. Dia itu adalah tools yang disediakan untuk menolong kita, untuk membantu kita dalam aktivitas-aktivitas. Kalau kita menjadikan dia sebagai alat untuk mencapai tujuan yang memang dikehendaki Tuhan, untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan, kita pasti bisa kok dekat dengan Tuhan selalu. Dan merasa itu yang menjadi kekuatan bagi kita sih untuk ada di desert mode ini. Ya, betul. Makanya desert mode itu sebenarnya bukan soal menjauh dari dunia digital sama sekali, menghilang atau offline gitu ya. Tapi justru desert mode itu soal mendekat kepada Tuhan. Dalam dunia digital pun, mendekatnya kepada Tuhan, hati yang tetap online gitu ya, ibaratnya seperti itu. Nah, makanya sebenarnya keheningan itu penting, bukan suasana yang sepi tanpa dunia digital, enggak, tapi keheningan hati, kesiapan, dan ya mungkin langkah nyatanya kita bisa juga puasa digital tentunya, ya. Bukan berarti menyingkirkan, tapi ada waktu-waktu kita off untuk berpuasa, nah, apalagi menjelang Paskah, ya kan? Lebaran sebelumnya, tapi Paskah juga semakin dekat gitu ya. Ya, jadi ya kita bisa persiapan lah lebih baik untuk menyambut dan memahami makna kematian dan kebangkitan Kristus ini, terlebih untuk mendengar suaranya. Bukan anti teknologi juga, tapi ya memberi batas. Nah, menurut teman-teman, kalau kita mau mulai puasa digital nih teman-teman ya, langkah apa yang bisa kita ambil atau kita lakukan yang realistis saja, yang praktis saja? Coba, silakan. Ya, kalau aku pribadi sih untuk bicara mengenai puasa digital, ya mungkin akan buat list dulu, bukan buat list. Jadi dalam satu hari kira-kira berapa jam nih untuk hanya dibatasi membuat screen time. Mungkin juga nanti dalam jam-jam lain ya hanya dikhususkan untuk entah itu renungan ataupun entah itu berdoa atau mungkin juga kalau aku pribadi kadang juga dalam waktu aku nggak pegang HP ya main gitar atau mungkin juga ya berkeliling-berkeliling kota sekitar lah di dekat rumah. Mungkin itu sih. Mantap. Ya, kalau aku yang lebih praktis ya nggak cuman puasa digital aja yang kita ya kita bisa melakukan apapun lah, kita nggak pegang gadget mungkin ya puasa digital, tapi balik lagi harus ada tujuannya juga. Mungkin kita bisa refleksi diri, kita mendekatkan Tuhan, atau mungkin kita kasihlah waktu saat teduh. Ya penting kita kasih waktu buat Tuhan, jangan malah kita menyisakan waktu untuk Tuhan. Itu sih kalau yang praktis ya. Macet ya. Soal tadi Oke, apa aja? Karila macet kayaknya. Iya, di tempatku macet. Iya, Macet suaranya jadi kayak bertabrakan kita. Iya, kayaknya jaringan sih. Oke, udah kembali. Karila? Oke. Kedengaran? Ya, silakan. Ya, silakan. Oke. Kalau menurutku tentu istilah puasa digital ini yang dijalani karena biasanya puasa itu puasa makanan, minuman, mungkin bagi kawan yang ada yang ini. Tapi ini kalau menurutku hal yang realistis yang buat itu adalah dengan sadar buat gawai kita untuk buat alarm, pasang nih nada dering yang paling besar. Kita memang mau komit
kali itu. Dan kadang ya diri sendiri, kita bisa ajak nih saudara kita, teman kita, atau mungkin keluarga untuk sama-sama mulai bisa. Karena kan support system ada di samping kita, motivasi untuk ikut, dan kan kita bisa saling tanya gimana progresnya, aman, segalanya di apa-apa saja, cara mengatasinya begitu. Menurutku itu menolong sih untuk kita mulai puasa digital. Iya betul, itu penting banget kolaborasi ya, yang aku tangkap dari seluruh obrolan walaupun agak macet-macet, sorry Kak Ria. Tapi yang jelas kolaborasi untuk aja supaya saling bisa reminder satu sama lain itu penting banget ketika puasa digital, karena ya kita bisa berkaca dengan saudara kita yang lagi berpuasa sekarang gitu kan. Ada sahur keliling, bangunin sahur, nggak tahu kalian di kampung kalian masih ada nggak seperti itu, tapi itu hal yang positif dari sisi kolaboratifnya gitu. Kita juga perlu loh puasa digital dengan kolaborasi seperti itu untuk boleh saling reminder, saling mengingatkan, saling mendukung juga gitu ya. Tapi ada satu hal yang mungkin bisa kita ketahui atau hal yang mendasar lah gitu ya. Sebelum menentukan atau memulai dengan kayak menyingkirkan HP, meninggalkan sosmed gitu ya, atau menonaktifkan itu, tentukan tujuannya dulu deh gitu ya. Tujuannya tuh kita bisa mulai dengan aku mau lebih peka dengar suara Tuhan daripada notifikasi handphone gitu. Jadi tujuannya tuh aku mau dengar suara Tuhan, sehingga apapun yang terjadi fokus kita adalah dengar suara Tuhan gitu. Mau notif beribu-ribu kali gitu ya, kecuali kalau bapak kita telepon atau ibu kita telepon ya kayaknya harus diangkat deh ya gitu ya. Tapi ya maksudku ya, tidak terdistraksi, tidak mudah terdistraksi kalau tujuannya jelas dan konsistennya lebih kuat biasanya. Karena kalau kita mulai aja dulu cenderung melempem di tengah gitu, karena kita nggak ada tujuan ya, tujuan kita hanya mau puasa aja, tapi tujuan puasa untuk apa kita blank gitu ya, sehingga melempem deh akhirnya gitu. Jadi tentukan tujuan dan ya konsistennya lebih gampang pasti. Silakan. Setuju sih dengan Mas Ri. Kita juga harus punya tujuan. Mungkin kayak Mas Ri bilang, kita buat peka. Tapi juga kita seharusnya juga ada sebuah komitmen ya. Kalau kita mau bicara tentang proses dia juga kita komitmen juga. Karena ya jangan kita, kalau bahasa sekarangnya jangan FOMO. Karena kalau kita seringkali FOMO itu ya mungkin di awal-awal kita panas gitu. Ibaratnya dengan kata jangan sampai kita hanya panas-panas tai ayam, tapi kita harus memang konsisten dan kita memiliki komitmen ya untuk seperti kayak Mas Ri lebih peka, atau mungkin juga lebih lagi memiliki hubungan relasi yang dekat dengan Tuhan dan lain-lainnya sih seperti itu. Ya menjelang Paskah ini ya jadi apa ya? Jadi momen untuk kita bisa bersihin noise gitu, masalah-masalah atau bisingan-bisingan yang buat kita itu jadi susah gitu dengerin suara Tuhan gitu ya. Kayak yang diobrolin teman-teman sebelumnya gitu kan, kita harus fokus, kita harus punya tujuan gitu kan, kita harus jangan cuma ikut-ikutan. Terus misal kita gagal terus juga jangan menyerah gitu. Misal sehari itu nggak bisa, terus jangan menyerah, harus terus lagi gitu. Tapi perlunya ada konsistensi juga sih. Kayak misal aku dulu itu setiap hari harus bangun jam 4. Itu nggak mudah gitu. Untuk aku secara otomatis jam 4 itu bangun. Kayak aku pernah baca, kayak perlu beberapa hari untuk kita bisa melakukan hal-hal tersebut secara konsisten tanpa kita kayak alarm gitu. Jadi secara otomatis kita akan melakukan hal itu. Jadi perlu adanya kesetiaan dari hal-hal kecil itu tadi, konsistensi fokus kita yang harus tepat, itu sih. Ya. Ditambah lagi ya, menurutku ya, teman-teman, kita bisa juga pilih area spesifik gitu. Kalau saat terburu-buru satu HP kita tinggalkan gitu ya. Tapi pilih area spesifik, meminimalisir WhatsApp mungkin, atau Instagram, atau TikTok, atau banyak sekarang yang mulai meninggalkan X, tapi bukan untuk puasa digital sih, karena X sudah nggak ramah aja gitu ya. Tapi ya memilih spesifikasi seperti itu akan sangat menolong lah untuk kita memulai langkah-langkah kecil, tapi tujuannya jelas, konsistennya jelas gitu, dan juga
batasannya jelas gitu. Nggak usah terburu-buru. Satu lagi, pasang alarm ketika kita mau menggunakan HP. Kasarnya kita 1 jam gitu ya. Kita mau pakai HP 1 jam. Ya udah pasang alarm timer 1 jam. Kalau sudah bunyi letakkan. Itu melatih kita juga. Oke, luar biasa ya. Kita udah ngobrolin banyak sekali. Kayaknya waktunya ini sudah menunjukkan gitu ya, menunjukkan. Nah, banyak ya kita udah belajar gitu. Dari mulai screen time, desert mode, kita puasa, aplikasi yang akan kita lakukan gitu. Harapannya kita tetap bisa benar-benar merealisasikannya ya teman-teman. Kita bisa fokus, kita harus menetapin tujuannya dulu yang penting, fokus dan konsisten pastinya. Ya harapannya bisa apa ya untuk kita selama masa prapaskah ini ya kita bisa lah untuk mengaplikasikannya. Seperti itu ya teman-teman, terima kasih banyak. Aku harapannya, aku minta teman-teman masing-masing kasih satu closing statement ya, atau call to action atau kesimpulan terserah bebas ya, masing-masing satu, nanti mulai dari Kak Rey, Kak Rila, kemudian Kak kasih. Ngewek Kak. Silakan. Roaming, wifi-nya terputus. Oke. Ya teman-teman, kita hidup memang di era digital yang rasanya udah mustahil lah untuk melepaskan atau bahkan menyingkirkan handphone di tangan kita atau meninggalkan itu semuanya. Tapi yang paling penting bukan soal kita meninggalkan itu, tapi seberapa peka, seberapa tetap kita peka dengan suara Tuhan di tengah dunia digital itu. Itu jauh lebih penting teman-teman. Dan apapun kondisi kita, apapun situasi kita, dimanapun kita berada di era apapun, percayalah Roh Kudus lah yang menuntun dan menolong kita, sehingga harus kita pahami bahwa kuasa Tuhan lebih besar, suara Tuhan pasti lebih besar kalau kita peka, fokus gitu ya, kepada suara itu. Jadi ya, dengarkan dengan baik-baik. Kalau aku hari Minggu nanti ada pelayanan, temanya tuh dengarkan dengan hati. Nah, jadi ya silakan dengarkan dengan hati teman-teman, bukan hanya telinga, karena telinga kita pasti lebih besar notifikasinya atau distraksi-distraksi lainnya, tapi pakai hatimu untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita nggak akan ketinggalan update gitu ya, nggak akan meninggalkan dunia digital, tapi dengan hati kita tetap bisa mendengarkan suara Tuhan di tengah padang gurun digital ini. Tuhan menolong kita. Oke, silakan. Nge-lag. Halo, Pak Rila. Jaringan yang nge-lag. Saya enggak Kak? Masih nge-lag sih. Oke, silakan. Kalau dari aku, kalau kayak satu yang menurutku penting, is important kamu merasa important, kamu kan punya dan tetapnya mereka simpan mau dan makanya memang itu penting. Mungkin memang awalnya tidak mudah ya, tapi tidak ada yang tidak mungkin tanpa menurutku itu. Oke, silakan. Mantap. Oke. Ya, ini pentingnya teman dalam mendengarkan. Iya. Ya, kalau dari aku sih, dengan sekarang apa berkembang dengan cepat, ya mungkin kita juga tidak tiba-tiba langsung memutus, mungkin juga bahasanya bertahap, berkelanjutan. Mungkin kita pelan-pelan bisa merubah kebiasaan kita yang sebelumnya mungkin juga udah terlatih dengan terlalu cepatnya screen time. Kita juga berarti pelan-pelan mengurangi, bahkan juga pelan-pelan agar tidak lagi terpengaruh, ya kita lebih lagi mempertajam telinga untuk mendengarkan suara Tuhan. Mungkin memang berat bagi kita, tapi kita juga harus memiliki komitmen yang kuat, dan terus juga sekarang harus lebih terarah dan lebih memandanglah kepada Tuhan. Jangan
terdistraksi dengan notifikasi di telinga kita. Mungkin itu sih. Oke, mantap. Ya, oke teman-teman, ya kalau aku call to action-nya ya mulai, ya kasih waktu hening sejenak gitu ya untuk kita dengerin suara Tuhan, letakin jati kita, HP kita, atau hal-hal yang membuat kita terdistraksi ya supaya iman kita itu juga makin kuat juga ya, nggak gampang terdistraksi di tengah padang gurun digital ini. Itu sih. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Ray, terima kasih Kak Rila, terima kasih Kak Melki yang sudah mau jadi guest. Terima kasih banyak ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir ya, sudah join untuk nonton live kita. Terima kasih yang sudah ngasih pertanyaan ya Kak Rebecca, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada pertanyaan atau tanggapan yang belum kita sempat jawab atau bacakan ya. Mohon maaf karena keterbatasan waktu ya. Terima kasih banyak sebelumnya. Nah, aku juga mau ingetin buat teman-teman untuk tidak lupa bergabung juga di acara Live Sabda Youth minggu depan ya. Di tanggal 10 Maret itu nanti topiknya Seven Heart. Seperti itu ya. Jadi buat teman-teman nanti boleh banget bergabung ya, kalau mau jadi guest juga boleh banget teman-teman, langsung aja DM di media sosial Sabda Resources. Seperti itu ya, jadi memudahkanku juga untuk gak perlu cari guest. Seperti itu teman-teman, ajuin diri aja, Kak aku mau jadi guest gitu, Kak aku mau melayani gitu. Itu puji Tuhan luar biasa. Seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Aku minta dengan kasih Kak Maki tutup kita dalam doa. Silakan. Oke, mari kita berdoa. Allah Bapa yang telah di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Kau telah menolong kami dalam acara live di malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk obrolan yang menarik, yang kembali lagi mengingatkan kami, kembali lagi menguatkan kami, dan menumbuhkan iman kami, agar kami juga dapat bertahan di padang gurun digital Tuhan, melewati berbagai macam pencobaan-pencobaan di masa kini. Tuhan Yesus, mungkin secara manusia kami lemah, mungkin secara manusia kami tidak mampu untuk melatih semuanya itu secara instan, tapi biarlah Tuhan Yesus menolong, biarlah melalui Roh Kudus-Mu terus memampukan kami, menguatkan kami sehingga kami dapat bertahan, bahkan juga dapat melewati setiap padang gurun digital dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap para audiens yang sudah mengikuti live pada malam hari ini. Biarlah mereka juga semua dapat terberkati dengan apa yang kami bicarakan. Biarlah Tuhan juga menolong setiap masing-masing mereka dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, doa kami, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih banyak pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, bye-bye, God bless. God bless. God bless.